Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Joni Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Wangun, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan video koneksi antar materi modul 1.4 dengan fasilitator Ibu Idawati dan pengajar praktik Bapak Chandra Septorino Aji. Dalam koneksi antar materi modul 1.4 ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya sebagai calon guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dalam hal ini adalah hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, dalam hal ini adalah hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid tersebut memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Teori kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun sepertinya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal tersebut terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori motivasi. Dian Egosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, jika ada satu pelanggaran maka sesuatu harus terjadi. Tindakan pada satu pelanggaran pada umumnya adalah berbentuk hukuman. Alfie Kohn, Punished by Rewards 1993, wawancara ISCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol menurut Dian Egosen, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang terbaik diterapkan oleh guru adalah posisi manajer, karena pada posisi tersebut murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar tersebut diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Sehingga sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan dan diyakini bersama dan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Di samping itu, keyakinan kelas juga merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan satu perubahan diperlukan visi guru penggerak dan langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi guru penggerak dapat terwujud dengan baik apabila ada kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret untuk menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Tahapan bagja meliputi 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut, maka akan muncul pembiasan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai mulia atau prinsip yang dianut oleh seseorang. 3. Posisi kontrol. Posisi kontrol terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer.
4. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal menarik dan di luar dugaan. Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Pendekatan yang lebih baik dilakukan dalam menerapkan disiplin positif adalah restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi sebagai teman dan pemantau. Akan tetapi, posisi ini masih terdapat kekurangan dan kedepannya saya akan berusaha menempatkan diri pada posisi sebagai manajer agar tumbuh motivasi intrinsik untuk menjadi lebih baik pada diri murid. Hal menarik dan di luar dugaan lainnya adalah ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tanpa makna. Hal baru yang saya pelajari pada modul ini adalah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapatkan gambaran jelas bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya merasa lebih mampu untuk menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan kesalahan. Selain itu, saya mencoba memposisikan diri saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta merubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Dalam melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, ada kalanya sikap yang saya ambil berbenturan dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling tepat dalam membentuk budaya disiplin positif. Oleh karena itu, saya memerlukan satu pendekatan khusus untuk mensosialisasikan hal tersebut dengan rekan sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahan yang ada. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Sementara yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih cenderung menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau, terkadang juga sebagai penghukum. Pada saat itu, saya merasa paling benar dengan tindakan yang saya terapkan pada murid, walaupun terkadang hasil yang diharapkan kurang maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer
dan saya merasakan bahagia terhadap murid yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusi. Ketika saya berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, selanjutnya saya akan meminta murid tersebut untuk mencari sendiri solusi yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah dan sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian video koneksi antar materi modul 1.4 yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.